Spanyol merupakan salah satu negara Eropa yang pernah datang ke Indonesia untuk melakukan penjajahan, menguasai rempah-rempah, dan menduduki wilayah Nusantara. Ekspedisi yang dilakukan oleh kerajaan Spanyol ini didukung oleh kerajaan atau pemerintahan Spanyol untuk menemukan sumber rempah-rempah baru. Maka, untuk mendukung ambisi tersebut, Magellan pun melakukan beberapa ekspedisi pelayaran untuk mencapai Indonesia. Pelayaran tersebut pun dilakukan oleh dua orang, yakni Christopher Columbus dan Ferdinand Magellan. Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Pelayaran yang dipimpin oleh Christopher Columbus. Christopher Columbus adalah seorang nahkoda yang handal dan juga dikenal sebagai pedagang dan penjelajah lautan. Ketika Eropa sedang mencari jalan menuju Asia Timur, dia percaya bahwa berlayar ke arah barat dan melintasi Samudra Atlantik adalah jalan tercepat menemukan Asia. Rencana ekspedisi ini sempat akan gagal karena terkendala biaya. Namun, Columbus berhasil meyakini Ratu Isabella untuk mendanai perjalanan tersebut. Pelayaran ini sempat beresiko tinggi. Para awak kapal merasa ingin membatalkannya, tetapi Columbus tetap merasa yakin dengan rencana dan melanjutkan ekspedisi pada 3 Agustus 1495 dengan 3 kapal yang berisi 120 pelaut. Perjalanan ini pertama kali berlabuh di Kepulauan Kanari yang berada di lepas pantai Afrika. Mereka pun melanjutkan perjalanan ini dari Kepulauan Kanari pada 6 September dengan berlayar ke arah barat. Akhirnya, Columbus menemukan sebuah daratan baru yang mereka anggap sebagai India yang berada di benua Amerika. Pelayaran dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Magellan atau Magellan adalah seseorang yang telah cukup lama bekerja di pemerintahan Spanyol yang juga merupakan keturunan Portugis. Sama halnya seperti Columbus, Magellan juga memiliki ambisi untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah yang baru. Pada akhirnya Magellan pun berangkat dari Spanyol untuk melakukan ekspedisi di tanggal 10 Agustus 1519. Dia pergi bersama 165 awak kapal yang terbagi dalam 5 kapal yang berbeda. Dalam ekspedisinya ini, Magellan dibantu oleh Kapten Juan Sebastian Elcano sebagai kapten dari kapal yang tumpahnya itu. Dalam kapal tersebut juga terdapat seorang penulis dari Italia yang bernama Pigafetta. Kisah perjalanan Magellan pun ini kemudian ditulis oleh Pigafetta secara khusus. Pelayaran Magellan bersama Delcon masih melanjutkan jalur dari ekspedisi Columbus. Mereka melalui Samudra Atlantik, kemudian menuju ke arah barat hingga ke pantai timur Amerika Selatan. Setelah itu, mereka juga melanjutkan perjalanan ke ujung benua Amerika dan melewati suatu selat yang mereka namai sebagai Selat Magellan. Pada tahun 1521, Magellan melalui Pulau Samudra Pasifik sampai ke sebuah pulau yang bernama Massawa. Pulau ini berganti nama menjadi Filipina karena nama tersebut diambil dari nama raja, yaitu Raja Philip III. Di daerah ini, Magellan juga membuat sebuah tugu peringatan untuk Filipina karena bagian itu merupakan bagian dari Spanyol. Akhirnya, orang-orang Spanyol yang tersisa pun harus meninggalkan Filipina untuk kembali berlayar ke daerah selatan. Dengan 2 kapal yang tersisa, yakni kapal Victoria dan kapal Trinidad, mereka berlabuh di Maluku Utara. Di Maluku ini, mereka akhirnya berhasil menemukan rempah-rempah. Spanyol datang ke Indonesia. Setelah Magellan berbunuh di Filipina, ekspedisi mencari rempah-rempah dan dilanjutkan oleh Kapten Juan Sebastian Elcano. Perjalanan ini disebut sebagai perjalanan Magellan-Elcano yang berasal dari 2 nama yang berbeda. Elcano melanjutkan perjalanan ke arah selatan melewati Kalimantan Utara dan berujung ke wilayah Tidore, Maluku. Penjajahan Spanyol di Indonesia dimulai setelah mereka sampai di Tidore. Selain itu, mereka juga singgah di sekitar wilayah disambut dengan baik. Masyarakat Maluku menjadikan mereka
sebab itu melanjutkan perjalanan terhadap penjajahan yang mereka lakukan. Keberhasilan Spanyol sampai di Maluku yang merupakan daerah dengan sejarah pun seperti impian yang menjadi kenyataan bagi bangsanya sendiri. Selain disambut baik, mereka juga akhirnya bisa melakukan transaksi perdagangan dengan orang-orang di Tidore. Namun, ternyata kedatangan bangsa Spanyol di Maluku menimbulkan pertentangan dan ancaman bagi pasalnya terjadi semangat Spanyol dapat melanggar hak manusia yang dilakukan oleh penduduk di Maluku. Persaingan dagang untuk mendapat rempah-rempah antara Spanyol dan Portugis ini pun terus berlanjut. Mereka juga turut bersaing dengan memanfaatkan permusuhan yang terjadi pada kerajaan-kerajaan lokal, yakni Tidore dan Ternate. Alhasil, permusuhan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore pun semakin memanas karena ditunggangi oleh kepentingan Spanyol dan di dalamnya. Saat itu, bahkan Spanyol dan dibantu oleh Tidore sempat berperang melawan Portugis yang dibantu oleh Ternate. Karena peperangan tersebut tak terelakkan, Portugis dan Ternate keluar sebagai pemenang. Namun, kegalahan perang tidak menjadi alasan Spanyol untuk menyerahkan Maluku. Perselisihan antara keduanya juga berlanjut mendominasi perdagangan rempah di tanah air. Untuk menyelesaikan konflik antara dua bangsa Eropa dan dua kerajaan lokal ini, akhirnya dilakukanlah sebuah kesepakatan perjanjian yang bernama Perjanjian Saragossa. Perjanjian tersebut dilakukan pada tanggal 22 April 1529, beberapa waktu setelah peperangan selesai. Dari perjanjian tersebut, akhirnya Spanyol harus diangkat kaki dari Maluku dan Portugis untuk kembali memonopoli perdagangan di daerah tersebut. Adapun isi dari perjanjian Saragossa yaitu: yang pertama, Spanyol harus meninggalkan wilayah Maluku dan kembali melakukan perdagangan di wilayah Filipina. Yang kedua, Portugis dapat tetap melakukan kegiatan perdagangannya di sekitar wilayah Kepulauan Maluku. Setelah perjanjian Saragossa ini disepakati, Spanyol pun kembali ke negaranya dengan melalui jalur barat hingga ke Tanjung Harapan sebelum sampai di negaranya sendiri. Ekspedisi yang dilakukan bangsa Spanyol ini pun dianggap sebagai sebuah perjalanan yang penting bagi sejarah manusia dan ilmu pengetahuan. Sebab dari ekspedisi ini diketahui jika bentuk dunia itu bulat, terbukti dari Cano yang berlayar dari barat dan dapat kembali ke barat. Tujuan dari kedatangan Spanyol di Indonesia. Penjajahan Spanyol di Indonesia pertama kali dimulai pada 8 November 1521 ketika Spanyol berhasil menginjakkan kakinya di tanah Tidore. Mereka berkeinginan untuk mewujudkan semangat mimpi 3G, yakni God, Glory, Gospel. Pengertian dari 3G tersebut adalah sebagai berikut. Adalah semangat yang dimiliki bangsa Spanyol untuk mencari emas atau kekayaan. Mereka juga mewujudkan mimpi ini dengan melakukan perdagangan rempah-rempah yang merupakan komoditas utama dan memiliki harga nilai tinggi. Teori adalah semangat guna mengharumkan nama, kekuasaan, dan kejayaan dari daerah jajahannya. Oleh karena itu, mereka juga berkeinginan untuk menguasai dan menduduki wilayah yang pernah disinggahi. Gospel adalah semangat untuk menyebarkan agama Katolik sebagai tugas suci dari agama mereka, sehingga tak heran jika mereka juga menyebarkan kepercayaan mereka pada setiap daerah-daerah yang disinggahi. Penyebab Spanyol singgah di Indonesia. Penjajahan Spanyol di Indonesia bukan terjadi tanpa sebab. Pada sekitar abad ke-15 Masehi, bangsa Eropa sudah mulai berlomba dalam hal pelayaran untuk menemukan sebuah dunia yang baru. Tujuan utama dari pelayaran mencari daratan atau daerah yang baru itu adalah untuk menemukan wilayah yang menghasilkan rempah-rempah. Di Eropa, rempah-rempah adalah komoditas utama yang memiliki nilai yang tinggi. Rempah-rempah tersebut adalah sebagai bahan untuk mengawetkan
Pasalnya, pengawatan makanan menjadi penting untuk masyarakat Eropa guna mencegah kelaparan yang mungkin akan terjadi saat musim dingin berlangsung. Penjelajahan dan ekspedisi yang dilakukan oleh orang Eropa termasuk Spanyol ini setidaknya disebabkan oleh dua peristiwa politik. Yang penting, peristiwa tersebut adalah kekalahan kerajaan Katolik saat Perang Salib yang jatuhnya Konstantinopel kepada Kekaisaran Turki Utsmani. Saat terjadi Perang Salib, jalur perdagangan antara Eropa dan Asia juga menjadi berantakan karena perang yang terjadi di perbatasan dua benua tersebut. Selain itu, keadaan ekonomi Eropa pun terpuruk karena adanya perang tersebut. Kas kerajaan Eropa menjadi menyusut karena besarnya biaya perang yang harus dikeluarkan. 2 abad setelah perang itu selesai, kota Konstantinopel sekarang menjadi Istanbul jatuh ke tangan Imperium Turki Utsmani Ottoman. Hal ini pun tentu saja menjadi kabar yang buruk bagi kerajaan-kerajaan Eropa, sebab kota Konstantinopel tersebut menjadi titik terpenting dalam rute perdagangan antara benua Eropa dan Asia. Pada 7 Juni 1449, akhirnya disepakati perjanjian Tordesillas oleh Spanyol dan Portugis. Kekuasaan untuk Spanyol dan Portugis di wilayah tersebut dibagi berdasarkan garis yang membentang dari kutub selatan ke kutub utara. Jadi, kesimpulannya, penjajahan Spanyol di Indonesia dimulai saat mereka berhasil menginjakkan kakinya di Tidore. Bangsa Spanyol di Indonesia ini disambut baik oleh masyarakat Tidore, tetapi mereka justru menjadi ancaman bagi Portugis yang sudah lebih dahulu menduduki wilayah Maluku. Untuk mengakhiri perselisihan tersebut antara Spanyol dan Portugis, sebuah perjanjian bernama Saragossa. Dari perjanjian ini akhirnya pergi dari Maluku. Dengan perginya Spanyol dari Maluku, berakhir juga penjajahan Spanyol di Indonesia.